Malam Pak Bum, apa kabar Pak Bun? Malam coach, sehat coach ya. Semoga kita Nggak sehat. sehat ya, ya kita ngobrol santai lagi nih tentang Ya, Pancasila dan archetype. ya santai kuncinya, kata kuncinya santai coach. Santai aja. Kita Oke, santai, Bapak santai, saya santai, dan yang nonton juga santai. kemudian santai dan kita nggak lama kok coach, paling ini 30 menit ya maksimal coach ya. Sure, kita keep it short ya. Pak, ini ada feedback Pak, umpan balik dari beberapa penonton gitu ya. Eh, Mereka ingin dijelaskan apa itu archetype gitu Pak. Mungkin kita perlu jelaskan sedikit latar belakang tentang archetype itu apa Pak. Ya. Saya coba lah coach ya, saya dulu ya. Ya, silakan Pak. Coach bagian menyempurnakan. Siap. Oke, coach. Jadi saya coba try to make it simple coach ya. So psikologi analitiknya Jung itu coach, itu kan membagi dua, menganalisa ya, menganalisis atau mengurai kepribadian itu menjadi dua coach. Yang satu kesadaran, dimensi kesadaran seperti kita sekarang. Yang kedua dimensi ketidaksadaran. Nah, sampai di situ dia sama dengan Freud lah ya. Nah, perbedaan dengan Freud, dia perkaya lagi di dimensi ketidaksadaran itu ada yang namanya ketidaksadaran kolektif yang kita warisi dari leluhur kita. Secara simpel begitu, Coach ya. Nah, di kesadaran di ketidaksadaran nomor 2 itu ada personal unconscious yang isinya kompleks-kompleks yang diterima dari day to day pengalaman gitu, Coach ya. Nah, kalau ketidaksadaran kolektif ini agak unik ya, karena dia itu warisan, artinya dari leluhur, dari nenek moyang dan sebagainya, inherited gitu. Nah, kemudian apa pertanyaannya, apa isi dari kolektif unconscious atau ketidaksadaran kolektif itu? Nah, Jung mengatakan isinya adalah archetype. Nah, archetype ini menjadi menarik karena by definition itu simpel sekali. Archetype itu adalah pola dasar. Nah, pola dasar, tapi begitu luasnya itu istilah pola dasar, sehingga yang kadang-kadang orang berpikir, saya sempat berpikir juga, Coach, archetype yang Jung maksud itu jangan-jangan itu semacam role ya, semacam peranan orang atau semacam job description lah. Saya katakan archetype as avokat gitu ya, archetype as a hero gitu ya, archetype as a great caregiver misalnya gitu. Tapi enggak, ternyata di dalam wawancaranya dia dengan BBC, dia bilang bahwa love at the first sight atau cinta pandangan pertama itu juga archetype. So archetype begitu luas ya coach. Jadi itu justru disitulah teorinya Jung itu menariknya begitu coach ya. Jadi pemahaman saya tentang archetype itu pertama dia warisan, kemudian posisi dia ada di kolektif unconscious, di ketidaksadaran kolektif, kemudian peranan dia adalah setiap saat dia akan memberikan message kepada atau message atau semacam arahan kepada kesadaran, dalam hal ini consciousness. Jadi mungkin peran, position, jadi peran memberi message, position di dalam ketidaksadaran kolektif, kemudian formatnya sendiri seperti wadah gitu ya. Jadi wadah seperti jar atau mangkok gitu, namun konten tergantung kebudayaan masing-masing daerah, masing-masing bangsa gitu. Sementara itu dulu coach, kalau kepanjangan nanti salah gitu. Yeah, no, itu perfect Pak. Hmm. Deskripsi yang simple dan mudah-mudahan dimengerti. Ya. Yang saya ingin juga tambahkan dari deskripsi Bapak adalah archetype atau collective unconscious ini bukan hanya role, tapi Ya. juga unseen forces. Unseen forces. Forces ya, kekuatan yang tidak terlihat gitu. Dan manusia ada beberapa ini ya teori gitu dan penemuan bahwa dikatakan archetype ini hanyalah kultural. Ya, tapi terbalik ya, kultural itu datang dari archetype. Kalau Bapak baca buku Mircea Eliade, ya, itu semua mengungkapkan betapa kultural semua bangsa, budaya, bangsa, norma bangsa di dunia itu berasal dari archetype. Itu makanya kenapa kita bisa menemukan kemiripan dan kesamaan cerita Sang Kuryang di Jawa Barat sama dengan Oedipus di Yunani. Ya, Epic of Gilgamesh sama dengan banjir bandangnya Nuh gitu. Dan di Maya, kebudayaan Maya juga ada gitu. Ya. Nah, kalau gitu, kalau Prof bilang tadi unseen force ya, jadi archetype itu dia punya energi, Prof ya.
Dia Sangat, punya. sangat. Dan bahkan kita tidak mampu menolak energi itu. Ibarat kita pelaut, layar itu dihembus oleh angin dan ombak. Kita tidak berdaya, tapi kita hanya bisa beradaptasi supaya kita bisa survive dan selamat sampai ke tujuan gitu. Nah, inilah archetype gitu. Dan itu makanya kenapa Jung juga mengatakan bahwa archetype itu bukan hanya kultural tapi biologis. Even biologis, Coach ya. Even biologis, bersarang di DNA kita gitu. Nah, itu dia. Jadi begitu luas, Coach ya. Jadi archetype itu bukan anthropomorphis ya, bukan yang sifatnya manusiawi, juga bukan role ya, role atau job description lah katakan gitu. Ya. Tapi dia unseen forces yang luas sekali dan otonom, Coach ya. Otonom, sangat otonom. Bahkan di biologis itu pun dibuktikan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake menemukan yang dia namakan morphogenetic field, kolam gen, which is itu adalah istilah biologis dari ketidaksadaran kolektif juga gitu. Sementara apa namanya siapa tuh yang fisikawan tuh yang quantum physicist yang kerja sama Wolfgang Pauli yang pernah jadi pasiennya Jung gitu. Ya, sobat dia lah. Ya, dan terakhir menjadi sobat dan korespondensi dan sebagainya. Mereka saling mendukung dan later on ketemulah. Ini sebelum Einstein, Pak ya. Dan ada Einstein, Podolsky, Rosen dan sebagainya. Quantum physics atau the matrix field itu juga ternyata kolektif, ketidaksadaran kolektif atau archetype gitu. Oke. Jadi zero field, kemudian barulah ada dunia archetype. Ya, kalau di dalam Islam mungkin Lauhul Mahfudz namanya. Kalau di dalam Hindu namanya Akasha. So kita banyak nama, tapi Jung sedemikian rupa bisa mengolahnya dan mengartikulasikannya lebih ke scientific gitu, ke ilmiah. Meskipun secara ilmiah juga belum tentu bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Banyak orang. Tapi kan evidence-nya banyak, buktinya banyak. Kalau akademisi itu kan nggak boleh langsung terima, Coach. Harus ada penolakan kan. Oh iya, baru betul. Maju kan, oke aja. Betul. Nah, yang menarik adalah apa bedanya Freud dengan Jung gitu tentang unconscious ini gitu. Bedanya adalah kalau Freud mengatakan unconscious itu adalah hasil dari represi, desire, keinginan, memori, pemikiran, feeling, emotion, dan menjadi repository gitu ya. Repository itu cadar ya, ditekan ke bawah gitu ya. Tapi Jung mengatakan terbalik gitu. Jung mengatakan consciousness lah merupakan produk dari unconscious gitu. I see. So di sini perbedaan yang cukup mencolok juga selain Jung menemukan konsep dan menemukan konsep dan mencoba terus membuktikan dalam karya dia gitu, dalam pekerjaan dia, apakah itu di klinik maupun di rumah sakit, klinik dan maupun private practice-nya dia gitu. Kita tidak lahir tabula rasa gitu. Kita sudah mengandung sesuatu gitu. Oke. Very good. Gitu, Pak. Menarik. So itu dan kebanyakan klien-klien yang datang ke sesi-sesi Jungian psikoterapi itu adalah karena sumber conscious mereka sudah habis terhadap isu atau emotional problem yang mereka hadapi, sehingga mereka tidak mampu lagi menggunakan conscious resources gitu untuk menyelesaikan problem yang ada. Oleh karena itu, seorang klien atau Bapak atau saya gitu ya, sebagai praktisi juga, kita perlu menggali sumber daya, resources dari unconscious kita untuk bisa memecahkan problematik kehidupan. Ya itu challenge sih, Mas ya, yang never ending, Mas ya. Never ending.
Tapi kemarin kan ngomong-ngomong kita ngebahas itu coach kalau nggak salah dan cukup sukses coach ya. Mitologi coach ya. Lebih lumayan, ya. Itu ada statement yang bagus tuh coach. Jadi di akhir itu cerita mitologi calon arang itu, ketika Empu Barada itu ditanya di mana calon arang, ya dia pergi. Artinya bisa kembali kan coach. Tapi jangan khawatir. Terus bagaimana kalau dia kembali lagi? Gitu kan rakyat kan menanyakan itu. Jangan khawatir, selalu ada barong. Barong akan datang. Artinya akan selalu kita harus optimis bahwa well, ada yang akan bisa bantu kita kan dalam hal ini barong dan sebagainya. Jadi biarpun itu never ending, tension banyak, tapi memang itu harus dilalui dan menuju kebaikan, saya kira. Ya, saya rasa polaritas atau dualitas di alam semesta ini tidak bisa dihindari. Ya, polaritas. Ya, dengan adanya ketegangan yang Bapak sebutkan antara Rangde dengan Barong gitu kan. Ya, maka lahir sesuatu yang baru, lahirlah kehidupan baru gitu. Ya, sintesis ya. Nah, dan menurut saya ya disitulah lahirnya Pancasila juga mungkin, karena dari pertentangan yang sangat luar biasa yang dialami sendiri oleh Bung Karno dan beliau lihat di bangsa ini juga gitu. Kalau nggak ada pertentangan nggak mungkin lahir toh. Semua hal bertentangan terus lahir ya. Pancasila pasti lahir dari itu coach ya. Betul. Dari pertentangan. Terus Pancasila kira-kira coach kita mau bahas apa nih coach? Di mananya nih coach? Ini kayaknya sila pertama masih perlu kita bahas Pak Ulas gitu ya. Oke. Tuhan dan yang Maha Esa. Ya, mudah-mudahan kalau ada waktu kita bisa membahas juga sila kedua gitu. Ya. So sila pertama kita sudah singgung bahwa archetype the self merupakan manifestasi dari sila pertama itu manifestasi dari archetype the self. The self merupakan sebuah archetype yang wholeness, yang menggabung, yang muncul atau yang merupakan gabungan dari dua ketegangan yang beroposisi tadi yang kita bilang. Antara siang dan malam, antara devil dan goodness gitu ya. Antara yin dan yang gitu. Jadi self itu archetype yang ekspresinya itu adalah the wholeness coach ya, ekspresinya ya. Ekspresinya adalah the wholeness dan dia merupakan regulator dari conscious dan unconscious. Dan memang sebaiknya dia ditaruh di atas coach ya. Ya, betul, harus ditaruh di atas. Karena kan kalau kita itu tadi Bapak bilang ego consciousness itu adalah sekarang ini kita sedang conscious, sedang berbicara conscious gitu ya. Itu kan regulatornya adalah ego kita. Kesadaran kita ini ego kita sebenarnya. Ego consciousness kan. Tapi the self mengatur baik yang ego maupun yang ketidaksadaran. Yang di luar ego gitu. Itulah the self. Dan the self adalah sebuah archetype yang dikatakan imago Dei. Imago Dei. Imago Dei itu apa namanya? Lupa ya, apa namanya? Bayangan Tuhan lah, citra Tuhan lah. Citra ya, citra Tuhan gitu. So wajar kalau Bung Karno menempatkan ini di sila pertama gitu. Karena memang tidak ada yang tidak berasal dari archetype ini gitu. Bahkan manusia itu sendiri, jiwa manusia itu sendiri gitu kan. So jadi sebuah archetype yang menyatukan kita semua, transpersonal. Jadi kalau mau cara lebih mudah coach kita negasikan ya. Andai kita tidak ada self, what happen? Saya rasa nggak ada kita, nggak ada dunia ini, nggak ada alam semesta ya. Berai. Ya, nggak ada Jungian psychology juga. Nggak ada kita. Karena Jungian psychology kan konsepnya adalah selalu berdasarkan the self ya. Ya. So jadi karena polaritas itu maka self menjadi jawaban dan keharusan buat ya. Self menjadi jawaban dan keharusan gitu. Ya, Bapak tahu kan interplay antara polaritas yin dan yang gitu ya,
atau the hostile brother yang the hero dan enemy-nya the dragon, the Faust sama Mephistopheles gitu ya. Itu kan antara terang dan gelap gitu ya. Itu kan selalu mencerminkan totalitas gitu. Dan sebenarnya merupakan unity, keseimbangan dan unity gitu. Di mana ketika di opposite kedua kekuatan yang bertentangan itu diunite, maka realisasinya adalah the self gitu, yang merupakan kerap kali adalah muncul dari berbagai pertentangan dan juga yang mengatur ini semua juga gitu at the same time. Ya. Integrasi. Kelihatannya kalau saya cukup jelas, Coach ya. Artinya, kita sudah terbiasa dengan yang namanya the wholeness, kita dengan superior, suprahuman, itu sudah biasa, Coach ya. Nah, kalau sila kedua, Coach, bagaimana kira-kira, Coach? Nah, sila kedua ini kan ada beberapa kata ya, Pak ya. Nah, betul, Coach. Betul. Setuju. Ada kata kemanusiaan, betul Pak ya? Kemanusiaan, ada kata terus ada adil, dan ada beradab, Coach. Oh ya, ada beradab ya, Pak ya? Ya, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab, betul nggak, Pak ya? Ya. Oke. So, menurut saya sih, Pak ya, kemanusiaan ini kan humanity, kan? Bukan hanya kemanusiaan, tapi humanity gitu. Menurut saya ini ya nggak bisa dipisahkan juga dari archetype the self juga. The self hanya memiliki fungsi yang bermakna ketika dia bisa bertindak secara kompensatori terhadap kesadaran ego. Jadi ada the self, tentu harus ada manusia kan? Ya, right. Sebagai penampung, sebagai agent, ya, dan sebagai kompensatori terhadap the self itu sendiri gitu. Jadi itu satu dia juga the self berbicara manifestasi di sila kedua itu. Tapi di satu sisi nampaknya ada feminin gitu Pak di situ juga. Karena humanity itu kan nurturing Pak ya, nurturance. Caring ya, betul-betul. Caregiving gitu Pak ya. Saya nggak tahu, menurut saya nih Pak, mungkin Bapak bisa setuju atau juga bisa debat juga gitu kan. Menurut saya sih ada hubungan dengan mother archetype juga nih Pak. Saya kira iya. Mother archetype dalam arti positif archetype gitu ya. Mother yang fertility lah ya, kira-kira ya, kesuburan. Nurturance, mengasuh, membina, menjaga, membesarkan, melindungi, mengayomi dan sebagainya. Mengayomi dan sebagainya. It's humanity, caring, love juga masuk di situ ya kan, di mother ya kan. Ya. So jadi saya melihat selain the self dan ada mother archetype yang great. Yang memanifestasi di sila kedua itu. Nah, adil ini gimana gitu kan? Kok saya jadi teringat sebuah dewi di Yunani, Pak. Atau Bapak ingat atau enggak, nama dewinya itu Dewi Themis. Sih yang ya itu. Yang sejak abad 16 itu tutup mata kalau nggak salah, mulai tutup mata. Ya, tutup mata, betul. Terus dia bawa timbangan sama bawa pedang gitu kan. Ini kan kalau di Mesir namanya Ma'at. Ma'at ya. Ma'at. Ya, lagi ini bukti dari collective unconscious, bukti dari archetype atau collective unconscious. Nama dewinya beda-beda di dalam budaya, tapi fungsinya sama, itu keadilan. Ma'at juga keadilan, keseimbangan antara the opposition, the good and the devil, yin and yang dan sebagainya. Dia yang menimbang. Keadilan itu secara prinsipil maksudnya tuh hak dan kewajiban kira-kira ya. Kalau saya lebih condong menerjemahkannya keadilan itu bukan sama rasa sama rata, bukan begitu. Bukan. Juga bukan antara hak dan kewajiban. Bukan ya. Kalau keadilan itu menurut saya kalau kita gali dari makna archetype ini,
Dewi Tamis ini sama Dewi Ma'at, itu kan segala sesuatu tuh kayak 3 prinsipnya Jungian Psychology, Pak. Satu itu hukum kompensasi gitu kalau nggak salah ya. Oh, Segala sesuatu tuh hukum oposisi gitu kan. ya. Yang kedua adalah hukum kompensasi gitu, di mana kalau satu sisi membesar, maka sisi lain juga akan membesar. Equilibrium course. Equilibrium. Dan terakhir adalah entropi, penyatuan Entropi. antara kedua sisi yang berlawanan gitu kan. Ya. Nah, Oh, ke sana. menurut saya ke sana, Pak. Makna filosofisnya ke sana. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi ya mulutmu harimau lo gitu. Itulah itu salah satunya gitu. Ya, tindakan kita akan selalu punya konsekuensi gitu. Jadi bukan kayak adil kita bagi sama rata, bagi sama rasa, bukan. Bukan adil dalam pengertian legal aspek atau legal filosofis ya, Gus ya. Tapi Bukan lebih berarti dalam legal aspek, bukan. Tapi lebih kepada makna energi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, maka hasilnya akan seimbang. entropi oposisi. Hasilnya akan seimbang. That's Equilibrium. menarik. That's interesting, Coach. Orang jarang berpikir ke sana. Ya, dan adil itu kalau menurut saya juga mencerminkan kalau ada maju, kita maju, maka akan ada sebuah daya yang juga berlawanan terhadap arah majunya kita gitu. Ya, entropi itu ya. Ya, dan itu equilibrium gitu. Semakin besar kita ingin sesuatu, semakin besar resistensinya. That's new for me. Itu baru buat saya, Coach. It's interesting. Yeah. Ini kalau saya menganalisa dari archetype. Ya. Tapi tentu saja kalau kita menganalisanya dari sudut pandang lain gitu, adil itu kita harus bertindak dengan adil, bla 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 bla, ya nggak salah juga, benar, oke. Tapi ini kan kita menganalisanya dari archetype gitu. Beda kacamatanya, Coach. Kita pakai kacamata yang lain. Iya betul. Bebas pakai kacamata bebas, Coach. Tapi kita boleh pakai kacamata yang lain. Ya. Mungkin orang menuntut keadilan itu, gua kan udah begini, saya udah melakukan hak dong, mana kewajiban? Sudah melakukan kewajiban, mana hak saya gitu kan? Tapi kalau saya melihatnya adalah mengapa kita selalu dikaitkan pada hal-hal seperti itu, karena mungkin victim kompleks kita bekerja gitu, Pak, tentang keadilan gitu. Dimana kalau kita merasa kita adalah korban dari kehidupan, atau korban dari orang tua kita, atau korban dari society, atau korban bully atau apapun gitu kan, maka kita kan selalu bilang kayak anak kecil, life is so unfair, dia bilang gitu kan. Oh kamu not fair gitu. Kalau misalnya ada anak kecil gitu kan, ya kita ngasih es krim ke kakaknya dia nggak dibagi, dia bilang, oh that's not fair gitu. Atau misalnya saya ingat tuh masa kecil saya sering protes, oh that's not fair gitu kan. Itu agak menarik, Coach, tapi agak menyimpang dikit, Coach ya. Kalau saya nonton film-film itu ya, kata-kata unfair atau fairness itu kebanyakan di sana, Coach. Tapi di belahan bangsa kita tuh fairness tuh kadang-kadang jarang disebut, Coach. Baik hati yang disini. Atau mendem. Jangan jahat. Kita begitu, Coach ya. Atau mendem. Memang terkenal kita itu kan giving index kita kan tinggi, Coach. Di bangsa yang altruis ya, yang terlalu baik lah gitu. Sangat. So, fairness, I don't know. Ya mungkin nanti kita kesal juga sih artinya. Ya namanya juga perkembangan ya. Lagi, Coach. Ini waktunya, Coach. Waktunya kita hampir 5 menit lagi, Coach. Kira-kira. Beradab ya berikutnya. Ya, beradab, Coach. Beradab itu menurut saya manifestasi dari archetype Dewi Peradaban. Apakah itu Isis, apakah itu Athena, apakah itu Maya. Mereka adalah goddess dewi-dewi peradaban. Mereka membentuk peradaban. Mereka membuat sebuah tatanan dari energi yang dari the self, yang murni, kemudian mereka salurkan dan mereka tampung dan kemudian mereka manifestasikan. Makanya disebut dengan dewi regeneratif kan, dewi generatif atau dewi reproduktif atau dewi fertility dan sebagainya. Di Jawa mungkin Dewi Sri. I see.
So nilai-nilai, norma-norma, adab lah ya, Coach ya. Adab. Ya. Nggak ungguh lah kalau bahasa Jawa tuh nggak ungguh ya. Ya, peradaban, right? Kalau peradaban itu kan berarti kita mesti tatanan itu kan mesti ada sopan santun, ada aturan, ada norma-norma. Itu kan peradaban, beradab gitu. Nah, dewi-dewi ini kan mengatur itu semua. Athena itu mengatur itu semua dan Isis juga mengatur itu. Gitu. Jadi ada tatanan kultural yang kalau dilanggar ya nggak beradab namanya. Yang sebaiknya kita patuhi bersama sebagai konsensus, Coach ya. Itu yang disebut. Ya. Dan kalau dirangkai berarti kan the South bekerja sama dengan Mother Archetype, bekerja sama dengan Dewi Keadilan, bekerja sama dengan Dewi Peradaban. Inilah yang membentuk sila kedua gitu, manusia yang adil dan beradab. Gitu. Jadi bukan hanya soal adil untuk hak dan kewajiban atau adil dalam segi legal aspek, bukan gitu keputusan pengadilan bukan begitu, tapi apa yang kita tuangkan itu yang kita tabur, itu yang kita tuai gitu kan, perbuatan kita akan menghasilkan sesuai dengan ada konsekuensinya gitu. Itu adil, beradab itu ya peradaban gitu. Jadi bagaimana energi dari ketuhanan, energi dari Deus Imago atau de Imago ini dituangkan ke dalam peradaban melalui humanity, kemanusiaan, melalui care, melalui giving, melalui mother. Menarik. Jadi sila kedua ini lebih feminin kalau menurut saya. Menarik. Jadi sila pertama dan sila kedua tuh bisa dibilang nuansanya tuh agak lebih spiritual, Coach ya. Spiritual, Pak. Sesungguhnya spiritual. Dibanding sila-sila yang lain kan lebih kepada human relations atau semacam. Nampaknya begitu. Nampaknya begitu. Nampaknya begitu. Nanti kita bahas sila ketiga. Kita bahas sila ketiga ya. Dan keempat dan kelima. Keempat dan kelima. Ya. Oke, Coach. Dari saya terima kasih banyak. Sudah banyak masukan nih kita. Sudah banyak yang bisa kita bahas. So, kita ketemu lagi untuk di sila ketiga. Sila ketiga, yaitu ya, sila ketiga dan sila keempat. Masih, approach kita masih tetap konsisten archetype, Coach ya. Archetype ya. Habis Pancasila baru kita bahas tentang dream, tentang fairy tale, dongeng-dongeng Nusantara dan sebagainya. Oh, akan ke sana, Coach ya? Kita akan ke sana, Pak. Wow, itu exciting. Dan art juga termasuk art-art dari Nusantara, kayak songket, apa itu archetype-nya dan sebagainya. Oh, itu panjang itu, Coach. It's okay, Pak. Seru, Pak. Kita gali. Kita gali, Pak. Kita gali. Alright, Pak. Oke, Coach. Sampai ketemu lagi. Thank you, Coach. Thank you, Pak. Ya, malam, Pak. Ya.